Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Insan Padisya Sibuan dengan NIM 122370187 dari Teknik Pertambangan Institut Teknologi Sumatera, program kelas Sistem Penyaliran Tambang RC. Dalam video minggu kelima ini saya akan menjelaskan materi yang saya pelajari tentang infiltrasi dan perkolasi. Infiltrasi adalah proses masuknya air dari permukaan tanah ke dalam pori-pori tanah, sedangkan perkolasi adalah pergerakan air yang telah meresap ke bawah menuju lapisan tanah yang lebih dalam sehingga mencapai air tanah. Kedua proses ini sangat penting dalam sistem penyaliran tambang karena mempengaruhi seberapa cepat air hujan ataupun limpasan masuk ke dalam tanah dan mempengaruhi muka air tanah ataupun groundwater table di sekitar tambang. Minyak laju infiltrasi dapat mengurangi volume airan permukaan ataupun runoff, namun meningkatkan potensi peresapan air ke dalam dinding tambang yang dapat memicu keruntuhan lereng ataupun air rembesan di area kerja tambang. Beberapa faktor yang mempengaruhi laju infiltrasi diantaranya tekstur dan struktur tanah. Tanah berpasir memiliki infiltrasi lebih tinggi dibanding tanah liat. Yang kedua yaitu kelembapan awal tanah. Tanah yang sudah jenuh air akan mengurangi laju infiltrasi. Kandungan bahan organik yang selanjutnya yaitu kandungan bahan organik dan porositas tanah. Makin tinggi porositas, makin tinggi infiltrasi. Yang selanjutnya yaitu vegetasi. Akar tanaman membantu memperbesar pori-pori tanah dan meningkatkan infiltrasi. Faktor selanjutnya yaitu kondisi permukaan tanah. Permukaan keras atau tertutup lapisan padat menghambat infiltrasi. Dalam tambang, terutama tambang terbuka, kegiatan penggalian dapat merusak struktur tanah, sehingga infiltrasi dapat menurun drastis ataupun sebaliknya meningkat karena retakan. Pemahaman faktor-faktor ini membantu dalam desain saluran dan pencegahan erosi serta genangan. Setelah air meresap ke dalam tanah melalui infiltrasi, air akan terus bergerak secara vertikal melalui proses perkolasi. Air ini bisa disimpan dalam lapisan tanah tertentu untuk mencapai akuifer, lapisan batuan yang menyimpan air tanah. Di tambang, terutama tambang underground, masih sangat penting karena dapat menyebabkan kenaikan debit air tanah yang masuk ke dalam area kerja, terutama melalui rekahan batuan. Laju infiltrasi dapat diukur menggunakan beberapa metode. Yang paling umum adalah dengan metode infiltrometer cincin ganda ataupun double ring infiltrometer. Alat ini terdiri dari dua cincin logam yang ditanam ke dalam tanah dan diisi air. Penurunan muka air diukur dalam satuan waktu untuk menentukan laju infiltrasi. Dalam konteks tambang, pengukuran laju infiltrasi penting untuk memperkirakan waktu genangan air pasca hujan dan untuk merencanakan sistem drainase permukaan. Data infiltrasi juga berguna dalam analisis potensi kontaminasi air tanah oleh air limpasan tambang yang mungkin membawa logam berat ataupun sedimen. Dalam desain sistem penyaliran tambang, data infiltrasi dan perkolasi digunakan untuk menentukan volume air limpasan yang harus dialirkan, serta untuk merancang sistem dewatering. Tambang yang memiliki laju perkolasi tinggi harus dilengkapi dengan sistem pengendalian air tanah agar tidak terjadi rembesan di dinding tambang. Selain itu, pemahaman perkolasi membantu dalam reklamasi tambang, di mana air harus diserap kembali oleh tanah secara optimal untuk mendukung vegetasi. Oleh karena itu, monitoring infiltrasi dan perkolasi merupakan bagian penting dalam perencanaan dan pengelolaan air tambang secara menyeluruh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.